Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Devo Islandio Ditama dari kelas 9C SMP Negeri 5 Yogyakarta. Kali ini saya akan mengulas sebuah buku yang sudah saya baca berjudul Sang Pemimpi. Buku ini ditulis oleh Andrea Hirata dan diterbitkan oleh Bentang Pustaka yang dicetak pertama kali pada bulan Juli tahun 2006 dengan jumlah halaman 292 halaman. Buku ini merupakan sequel kedua dari tetralogi Laskar Pelangi, di mana buku pertamanya yang berjudul Laskar Pelangi mungkin teman-teman sudah membacanya. Jadi, buku ini telah memperoleh berbagai penghargaan, di antaranya penghargaan nasional bestseller, dan di tahun 2009 Miles Film dan Mizan Production membuat versi layar lebarnya disutradarai oleh Riri Riza. Selain itu, buku ini mendapatkan penghargaan buku adaptasi terbaik pada Anugerah Buku ASEAN 2018 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur International Book Fair. Inti cerita berpusat pada kehidupan tiga remaja SMA yang bernama Ikal, Arai, dan Jimron yang tinggal di Belitung dan bersekolah di SMA Negeri Pertama Manggar. Tokoh utama dalam buku ini adalah Ikal. Ia digambarkan sebagai seorang remaja yang cerdas, berasal dari keluarga miskin. Tokoh lain adalah Ara yang digambarkan sebagai sosok paling cerdas di antara mereka bertiga. Di balik sosoknya yang ceria, ia memiliki kisah hidup yang menyedihkan. Arai telah menjadi yatim piatu sejak kelas 3 SD. Walau demikian, ia adalah sosok yang tabah. Berikutnya adalah tokoh yang bernama Jimron yang merupakan sahabat mereka berdua. Memiliki pengetahuan luas tentang kuda, ia juga yatim piatu. Demi memenuhi kebutuhan hidup, Ikal dan Arai harus bekerja sebagai kuli di pelabuhan ikan milik Lam Nyet Po. Namun begitu, mereka tetap gigih belajar, sehingga selalu berada dalam peringkat 5 teratas dari 160 murid di sekolahnya. Sekolah mereka merupakan SMA negeri pertama yang bergengsi di Belitung, yang berjarak 30 km dari rumah Ikal dan Arai, sehingga mereka harus menyewa kamar dan hidup jauh dari orang tua. Sama seperti anak SMA lainnya, mereka bertiga sering berbuat nakal. Misalnya, mereka pernah mengejek Pak Mustar saat upacara pagi yang membuat Pak Mustar marah. Mereka bertiga juga kerap kali berbuat usil, seperti menyuruh teman sekelas mereka menyusup ke bioskop yang sedang menayangkan film dewasa. Namun, aksi mereka diketahui oleh Pak Mustar yang membuat mereka dimarahi keesokan harinya. Pak Mustar seorang guru yang sangat disiplin dan tegas. Berkat beliau, Arai dan teman-temannya bisa bersekolah tanpa perlu menempuh jarak ratusan kilometer. Ketika mereka lulus SMA, Ikal dan Arai memutuskan untuk kuliah di Jakarta, sementara Jimron memutuskan untuk tetap di Belitung. Jimron yang sangat terobsesi pada kuda akhirnya ditawari bekerja di peternakan kuda milik Nyonya Po. Kehidupan di ibu kota tak selalu semulus yang dibayangkan. Ika pun harus bertahan hidup dan bekerja sebagai pegawai pos. Sedangkan Arai memutuskan untuk pergi ke Kalimantan untuk kuliah dan bekerja. Beberapa tahun kemudian, Ikal pun berhasil meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia. Ia telah membuat menjadi orang yang sukses. Di sisi lain, Arai juga berhasil meraih gelar cum laude dari Universitas Mula Warman jurusan biologi di Kalimantan. Akhirnya, mereka berdua kembali bertemu dan membuat proposal untuk melanjutkan kuliah di Eropa. Selanjutnya, mari kita evaluasi buku ini. Unsur intrinsik yang terkandung dalam buku ini adalah sebagai berikut. Buku Sang Pemimpi memiliki struktur lengkap terdiri dari tema, alur, penokohan, sudut pandang, dan latar. Tema buku Sang Pemimpi adalah perjuangan dan kegigihan dalam meraih mimpi untuk memiliki pengetahuan yang tinggi. Alur yang digunakan adalah alur campuran, yaitu alur maju dan mundur. Penokohan novel Sang Pemimpi ada dua. Tokoh utama protagonis yakni Ikal, tokoh utama tambahan protagonis yakni Arai, Jimron, Pak Balia, Ibu Ikal, Ayah Ikal, Pak Mustar, Ibu Muslimah, Nurmala, Akiun, dan Nurmi. Sudut pandang dalam buku ini adalah sudut pandang orang pertama,
dengan latar tempat adalah di Belitung, Sumatera Selatan. Latar waktu adalah antara tahun 1988 sampai dengan tahun 2000. Latar sosial berupa masyarakat yang religius dan moral yang dijunjung tinggi. Banyak kelebihan dalam buku ini, mulai dari kekayaan bahasa hingga kekuatan alur yang mengajak pembaca untuk masuk dalam cerita. Hal ini tak lepas dari kecerdasan penulis memainkan imajinasi berpikir yang dituangkan dengan bahasa intelektual yang berkelas. Penulis juga menjelaskan tiap detail latar adegan demi adegan, sehingga pembaca selalu menantikan hal yang akan terjadi. Kelebihan lain buku ini yaitu kepandaian penulis dalam mengeksplorasi karakter. Sedikit kekurangan buku ini adalah dalam hal konflik yang tidak terlalu tajam antara Hikal dan Arai. Hal itu karena penulis dengan cerdas menggambarkan keruntutan alur, deskripsi setting, dan eksplorasi kekuatan karakter. Saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk membaca buku ini, karena dengan membaca buku ini akan membagikan semangat kita untuk selalu belajar dan terus belajar untuk menggapai mimpi yang kita cita-citakan. Demikian ulasan buku ini saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.